membahas hal-hal yang mungkin tidak akan diperhatikan oleh orang lain. Kali ini saya akan bicara tentang altar. Altar adalah apa ya? Kalau dari perspektif saya, altar itu adalah satu bidang yang ditinggikan atau yang disucikan, yang dipakai untuk meletakkan atau menghadiahkan sebuah sesajian atau persembahan kepada yang dianggap lebih besar dari diri kita. Dalam hal ini apa yang disebut dengan sesuatu yang dianggap lebih besar itu bisa berarti sesuatu yang maha dikodrati seperti Tuhan, atau seperti dewa-dewa, atau seperti danyang-danyang. Bisa juga roh-roh nenek moyang, jadi artinya tetua-tetua atau leluhur-leluhur yang sudah meninggal, yang dianggap mampu memberikan bantuan atau perlindungan atau inspirasi kepada orang yang ada sekarang yang masih hidup. Kalau dalam tradisi ini sifatnya secara umum, artinya baik di Eropa, di Asia Timur misalnya, atau di India, di Afrika, bahkan di Arab, termasuk juga di Asia Tenggara. Altar itu biasanya terbuat dari batu yang ceper gitu, yang besar. Biasanya batu yang berkualitas yang paling bagus, yang istimewa, yang kemudian biasanya ditinggikan dengan disangga oleh batu-batu yang lebih kecil, yang kokoh, yang ditaruh di bawahnya. Bisa berbentuk seperti meja, bisa berbentuk seperti tonggak, seperti pasak-pasak, bisa juga seperti sebuah undakan gedung-gedung yang padat. Nah, pokoknya yang jelas sifatnya adalah tinggi, unik, bersih, megah, terasa suci. Kemudian ada satu syarat lagi yang umum dipakai, yaitu bahwa altar itu perlu menancap di tanah. Kenapa begitu? Altar itu dianggap sebagai sebuah bangunan yang dianggap harus kokoh, ya harus benar-benar menjadi pegangan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, di mana persembahan-persembahan itu tidak hanya sesuatu yang sifatnya itu ringan, tapi benar-benar sesuatu yang sifatnya itu meneguhkan, yang teguh, meneguhkan, yang benar-benar mampat untuk menggambarkan sebuah persembahan sepenuh-penuhnya yang diberikan oleh masyarakat atau perorangan kepada para dewa, kepada roh leluhur atau danyang-danyang yang ada di daerah situ. Dalam tradisi, kemudian dalam perkembangannya, altar itu kemudian bisa digantikan oleh meja kayu atau meja terbuat dari
tanah liat atau bisa juga batu bata yang ditumpuk-tumpuk dalam formasi tertentu, di mana kemudian di sana bisa dilaksanakan persembahan-persembahan dalam berbagai budaya. Persembahan itu ada beberapa contoh. Yang pertama adalah persembahan yang dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, artinya hasil bumi. Yang kedua adalah pengorbanan nyawa. Dalam maksudnya yang pengorbanan nyawa adalah persembahan hewan-hewan atau makhluk hidup lainnya, termasuk dalamnya manusia. Kemudian yang ketiga adalah persembahan api atau upacara api. Dalam tradisi Timur Tengah, persembahan yang biasa dilakukan, yang biasa disebut korban atau korbanot, itu biasanya persembahan hewan, persembahan nyawa. Itu turut dengan cerita tentang Kain dan Abel di zaman dulu, di mana persembahannya diterima oleh Tuhan adalah persembahan dalam bentuk binatang, dalam bentuk hewan. Nah, kalau dalam bentuk persembahan hewan itu ada, kalau dalam tradisi-tradisi yang masih berjalan seperti di Afrika Timur, termasuk di dalamnya negara-negara seperti kayak Kenya, Ethiopia, persembahannya itu adalah dengan cara motong kambing atau domba itu di altar tersebut, sama seperti yang di negara-negara seperti Inka, Maya, di mana persembahan manusia itu adalah dilakukan dengan cara nyawa itu dicabut di altar di bangunan yang tinggi tersebut, biasanya bangunan piramid. Sementara itu kalau dalam tradisi di Asia Tenggara atau juga di daerah-daerah seperti di Asia Timur lainnya, persembahan yang umum itu adalah gabungan antara persembahan hewan dan persembahan tumbuhan atau bahan makanan nabati lainnya. Hewan biasanya sudah disembelih dulu di tempat lain dan kemudian sudah dimasak, kemudian ditaruh di dalam altar. Tapi tentu saja ada beberapa daerah atau beberapa tradisi di mana hewan itu disembelih dan darahnya itu dikucurkan di altar tersebut. Tapi itu hal yang sangat jarang dan biasanya terkait dengan tradisi-tradisi tantrisme tertentu, biasanya tantrisme kiri, ada sebagai tantrisme kiri. Nah, sementara itu ada satu mode persembahan yang sangat khusus dan universal sebenarnya, yaitu persembahan api, altar api. Altar api itu bisa kita lihat dalam berbagai budaya di dunia, seperti budaya Native Amerika misalnya dengan upacara api, kemudian di Persia kuno lewat upacara api di aliran Zoroaster, di agama Zoroaster. Sementara juga di dalam tradisi India ada yang namanya Agnihotra dan Homa, dan misalnya juga di daerah-daerah Eropa seperti di
hampir semua negara Eropa, termasuk di daerah-daerah Skandinavia ada upacara api juga di altar. Ada daerah-daerah Baltik juga ada, daerah-daerah seperti di daerah-daerah yang ada pengaruh budaya Finno-Ugrian di Finlandia atau di utara Rusia juga ada, termasuk juga di budaya-budaya seperti Yunani atau Itali atau Romawi, di mana upacara api cukup umum dilakukan. Nah, kalau dalam bentuk upacara api, saya lihat ada tiga kecenderungan yang bisa dilakukan atau biasa dilakukan. Yaitu pertama adalah api dalam arti api yang sebenarnya, di mana sebuah tungku dinyalakan di altar tersebut. Kemudian ada juga dengan bara misalnya adalah dengan misalnya bara dupa atau bara anglo yang di atasnya kemudian ditaburi dengan berbagai macam rempah atau berbagai macam kemenyan sehingga menjadi bau-bauan yang luar biasa harum. Yang ketiga adalah dengan api yang bisa menyala lama, yaitu seperti pelita atau lilin atau semacam lampu api yang menyala dalam rentang waktu yang sangat lama. Ketiga elemen itu bisa dijalankan sendiri-sendiri. Ada budaya yang memiliki kecenderungan untuk hanya melakukan upacara dalam bentuk api nyala menjilat-jilat, ada yang dalam bentuk doa di depan lilin atau di lampu pelita, ada juga doa yang ada di depan dupa yang menyala, atau ratus atau anglo yang sudah terbakar menyebarkan bau harum ke segala arah. Tapi ada juga upacara-upacara besar yang menggabungkan ketiganya itu menjadi sebuah kegiatan api yang berbau harum yang memiliki nyala yang lama. Nah, dalam tradisi Nusantara ada satu bentuk khas dari altar, yaitu yang namanya punden berundak. Punden berundak artinya adalah altar di mana kita akan berjalan dalam selasar yang pertama, selasar yang kedua, menanjak di selasar kedua, menanjak menjadi selasar ketiga. Itu bisa saja menjadi selasar yang tertinggi, tapi bisa menjadi undak-undakan yang banyak sekali. Misalnya bisa aja undaan kesucian itu misalnya sampai 13 undaan atau misalnya 100 undaan kalau perlu. Cuma setahu saya yang banyak dipakai adalah 3 undaan, dan itu merupakan kayak semacam altar yang besar sekali, seperti teras-teras, di mana di teras-teras itu biasa dilakukan upacara-upacara kaum awam misalnya atau masyarakat biasa itu duduk dan melakukan persembahan di teras yang pertama yang terbawah. Kaum yang bangsawan misalnya kemudian di teras yang kedua di atasnya. Kemudian kaum agamawan di teras yang selanjutnya di atasnya, dan teras yang teratas biasanya dipakai untuk altar untuk memberikan persembahan. Bisa dengan meja besar atau balai-balai besar di mana kemudian
makanan-makanan, hiasan-hiasan, kemudian berbagai macam benda-benda keramat itu kemudian ditaruh di situ. Nah, tapi dalam beberapa hal kan itu kan sesuatu yang sifatnya masif, besar sekali. Ada yang kemudian melakukan miniaturisasi dari altar. Jadi altar itu kemudian dibawa ke dalam tempat rumah kita dalam bentuk punden kecil gitu. Tadi undakan-undakan yang sudah dibangun, bahannya bisa dari batu, semen, atau batu bata, atau bahkan kayu yang kemudian dipakai sebagai tempat untuk menaruh barang-barang persembahan atau benda-benda yang dikeramatkan. Oke, itu sesi pertama ini. Nanti akan saya lanjutkan dalam sesi yang berikutnya.